Salam hangat untuk Anda semua. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih. Salah satu bab yang menurut saya penting banget dari buku The Elements of Humor, karya Scott Dikkers. Bab 20 ya, judulnya Menyatukan Semuanya atau Putting It All Together. Nah, kalau Anda sudah ikuti pemikiran Dikkers, kan dia banyak mengurai tuh. Ada filter lucu katanya, ada ironi, karakter, parodi, hiperbola, macam-macam lah. Pertanyaan besarnya sekarang, udah tahu nih alat-alatnya, terus gimana cara pakainya barengan? Gimana meraciknya? Apa ada semacam resep rahasia gitu buat bikin humor yang nendang? Nah, misi kita hari ini mau bongkar itu. Gimana sih filter-filter ini bisa kerja bareng? Bukan sebagai rumus kaku ya, tapi lebih kayak arena main gitu, biar ide kita lebih hidup. Persis. Jadi, paham satu filter aja, misalnya ironi gitu ya, penting. Tapi seringkali ya, humor yang bener-bener, memorable, yang cerdas atau lucu banget, itu justru lahir dari campuran. Perpaduan beberapa filter. Bab 20 ini ngajak kita lihat gambaran besarnya lah. Ingat nggak analogi dasar humor di buku ini? Yang kayak main ciluk bayi itu, atau atau merebut pisang dari simpanse. Selalu ada elemen kejutan kan? Ada sesuatu yang sedikit melanggar ekspektasi kita, tapi aman gitu. Benign violation istilahnya. Nah, kombinasi filter ini itu bisa bikin pelanggarannya jadi lebih berlapis, lebih cerdas, kejutannya juga lebih enak gitu rasanya. Ini bukan soal trik doang, tapi soal membangun efek yang lebih kuat. Oke. Ini nih intinya. Gimana kita mulai menggabungkan filter-filter ini? Ada aturan mainnya nggak sih? Misalnya nih, apakah ironi itu lebih cocok digabung sama hiperbola? Atau lebih bagus sama karakter? Atau kita bebas aja gitu nyampur-campur? Kayaknya bisa jadi rumit juga ya kalau nggak hati-hati. Nah, ini dia yang seru. Buku ini justru bilang, jangan terlalu mikirin aturan. Kekuatan humor itu seringnya datang dari sinergi. Dari kerja barengnya filter-filter itu. Scott Dikkers, penulisnya, malah nyaranin banget buat, ya, jangan takut nyoba, eksperimen. Emang sih, sarannya mulai dari yang simpel dulu. Kalau Anda baru belajar nih, kuasai satu filter dulu aja. Sampai nyaman, pahami dulu cara kerjanya gimana, kapan efektif, kapan kurang pas. Nah, kalau udah merasa siap, baru deh. Langkah berikutnya, coba gabungin. Oh, jadi bukan soal ngapalin kombinasi A plus B pasti bagus gitu ya. Lebih ke ngembangin intuisi lewat nyoba-nyoba. Wah, ini agak melegakan sih. Soalnya ngebayangin harus ngapalin puluhan kombinasi aja udah nggak lucu duluan rasanya. Tepat sekali. Intuisi itu kuncinya. Penulisnya pakai analogi bagus banget deh. Anggap aja filter-filter ini tuh kayak balok mainan, Lego gitulah. Kan bisa ditumpuk, digabung, dicampur aduk suka-suka kita kan? Nggak ada cara yang salah buat main balok, ya nggak? Ada lagi analogi keren soal tuts hitam piano. Katanya nih, kalau kita main cuma pakai tuts hitam aja, itu susah banget bikin nada sumbang. Kenapa? Soalnya semua nadanya ada di satu tangga nada yang sama, pentatonik. Nah, filter humor ini mirip-mirip gitu. Karena asalnya dari keluarga yang sama, tujuannya kan sama, bikin benign violation, mereka tuh cenderung nyambung kalau dimainin bareng. Susah bikin jadi salah banget gitu secara dasar. Wah, saya suka tuh analogi tuts hitam piano. Kedengerannya eksotis, tapi sebenarnya aman ya buat dimainin. Ini kayak mindahin fokus dari, aduh takut salah, jadi wah coba ah. Oke, nah meskipun nggak ada aturan baku nih, tapi kan buku ini ngasih beberapa contoh ya, kombinasi yang udah terbukti sering manjur atau populer gitu. Mungkin bisa kita bedah beberapa contoh ini, biar kebayang gitu, siapa tahu bisa jadi inspirasi awal buat Anda yang mau nyoba. Tentu. Contoh-contoh ini bantu banget buat lihat gimana teorinya jalan di lapangan. Coba kita lihat beberapa ya. Pertama, kombinasi yang katanya kuat banget. Karakter plus shock plus madcap. Ini kayak resep buat bikin sosok yang wah ekstrim dan nempel di kepala. Karakter itu ya kita bangun kepribadian yang khas, gampang dikenali. Shock itu elemen pelanggaran norma yang tabu atau bikin kaget. Terus madcap itu soal kekonyolan fisik, tingkah laku yang absurd, atau energi yang liar gitu. Buku ini contohnya peran Melissa McCarthy di Bridesmaids, atau karakter-karakter Chris Farley zaman dulu. Kekuatannya itu di gimana tiga elemen ini saling nguatin. Kita kenal karakternya, terus kaget sama kelakuannya yang di luar batas, dieksekusinya pakai aksi fisik yang konyol banget. Ah,
Iya, jadi bukan cuma orang aneh aja ya, tapi ada dasar karakternya dulu. Makanya kelakuan anehnya jadi lebih lebih lucu atau lebih kena gitu. Dan elemen shocknya bikin kita melek, sementara madcap-nya ngasih ketawa lewat aksi fisiknya. Kombinasi yang cukup meledak ya kayaknya. Ada lagi nggak yang mungkin lebih halus gitu? Oh, banyak variasinya. Kombinasi lain yang populer banget, apalagi di stand-up comedy, itu referensi plus hiperbola. Referensi itu ngambil sesuatu yang penonton kenal banget. Observasi sehari-hari, pengalaman umum. Nah, ini bangun koneksi dulu nih. Terus hiperbola itu melebih-lebihkan observasi tadi sampai level yang, ya ampun gak masuk akal, mustahil gitu. Seringnya sih, komedian nambahin sedikit madcap, mungkin ekspresi muka atau gerakan badan lucu pas cerita, atau sedikit shock, misalnya pakai bahasa yang agak kasar dikit atau detail yang agak jorok buat nekenin poinnya. Oh, contoh klasiknya mungkin kayak komedian ngeluh soal susahnya bangun pagi gitu ya. Mulai dari referensi yang kita semua ngalamin, malasnya denger alarm, terus dilebay-lebayin sampai seolah bangun pagi itu perjuangan heroik ngelawan gravitasi. Terus ditambah ekspresi muka ngantuk berat yang konyol. Gitu kali ya? Nah, persis kayak gitu. Referensinya bikin kita, oh iya bener juga. Hiperbolanya bikin kita ketawa ngakak karena absurdnya. Terus ada lagi madcap plus karakter. Ini umum banget di animasi. Terutama buat bikin hewan atau benda mati bisa ngomong dan bertingkah. Tingkah fisik yang konyol, madcap, digabung sama kepribadian unik yang dikasih ke subjeknya, karakter. Kayak kelinci yang sarkastik atau tekoteh yang bawal banget gitu. Wah, ini menarik nih, menunjukkan gimana kombinasi bisa buat tujuan beda-beda ya. Tadi buat stand up, ini buat animasi. Ada nggak kombinasi yang lebih cocok buat tulisan gitu? Atau buat struktur argumen yang lucu? Ada. Buku ini nyebutin analogi plus fokus yang salah tempat, misplaced focus. Ini kombinasi yang pinter buat bangun struktur. Analogi itu kan bandingin dua hal yang biasanya nggak dibandingin. Jadi ada perspektif baru yang ngejutin. Nah, fokus yang salah tempat itu, pas penulisnya atau pembicaranya, sengaja nggak peduli sama aspek yang paling jelas atau paling penting dari analogi itu. Malah fokusnya ke detail remeh atau nggak relevan. Humornya muncul dari, yaitu, ketidaksesuaian antara apa yang harusnya penting sama apa yang malah dibahas. Ini efektif banget buat esai humor atau bikin adegan komedi. Kedengarannya butuh. Kelihayan ya, mengarahkan perhatian pembaca ke satu sisi, padahal lucunya di tempat lain yang sengaja diabaikan. Terus, gimana kalau madcap plus permainan kata, wordplay? Kayaknya ini gabungin dua jenis humor yang beda banget ya, fisik sama verbal. Betul sekali. Ini bikin kontras yang menarik. Madcap kan bawa energi fisik, kekonyolan visual atau tingkah laku. Sementara wordplay itu nunjukin kecerdasan bahasa, mainin bunyi atau makna kata. Kontras antara yang kelihatan bodoh, fisik, sama yang pinter, verbal, ini bisa lucu banget. Buku ini ngasih contoh Sesame Street. Sering kan ada boneka tingkahnya konyol, madcap, sambil ngajarin konsep lewat permainan kata, wordplay. Dan yang terakhir nih, referensi plus meta humor. Meta humor itu kan humor tentang humor itu sendiri ya. Gimana tuh kombinasinya, Janan? Iya, meta humor itu pas humornya ngomentarin dirinya sendiri atau ngomentarin genre humor secara umum. Kombinasi referensi plus meta humor itu pakai observasi yang penonton udah tahu, referensi. Soal gimana sih biasanya lelucon bekerja atau soal klise dalam komedi. Nah, itu dijadiin bahan lelucon, meta humor. Jadi kayak ngajak penonton masuk ke dapurnya humor gitu. Misalnya mulai lelucon gini. Anda tahu kan lelucon soal 3 orang masuk ke bar? Nah, yang ini beda. Terus malah nggak sesuai ekspektasi lelucon itu. Wah, jadi banyak banget ya kemungkinannya. Rasanya abis denger contoh-contoh ini, emang intinya bukan ngapalin pasangan tetap, tapi lebih ngelihat gimana filter yang beda bisa saling ngelengkapin atau malah bikin kontras yang seru gitu. Ini nyambung ke pesan penting berikutnya dari bab ini nih, yang tadi Anda sebut juga. Terus bermain atau keep playing. Maksudnya apa tuh lebih dalam lagi? Ini mungkin bagian yang paling filosofis tapi sekaligus paling praktis dari bab ini. Pesan utamanya, jangan sampai teori ini malah bikin kita kaku. Setelah kita belajar semua filter ini, jangan sampai pas mau ngelucu malah jadi terlalu mikir, oke, ini filter A, ini B. Sampai hilang spontanitasnya. Filter ini kan alat bantu ya, buat memahami, buat latihan. Bukan resep mati atau borgol buat kreativitas kita. Humor terbaik itu seringnya lahir dari naluri aja.
dari momen aha yang tiba-tiba muncul. Tapi ini bukannya jadi dilema ya? Di satu sisi kita belajar teori biar makin jago, tapi di sisi lain kita diminta lupain teori pas lagi beraksi. Gimana cara nyimbanginnya tuh? Nah, penulisnya ngasih saran bagus banget. Coba gini deh, setelah Anda merasa cukup paham sama filter-filter ini, coba aja nulis sesuatu yang lucu atau improvisasi obrolan lucu tanpa sengaja mikir, oke, sekarang saya pakai ironi, terus hiperbola. Biarin aja idenya ngalir alami. Nah, baru setelah selesai, Anda bisa lihat lagi tuh hasilnya, dianalisis. Oh, ternyata di bagian ini gue tanpa sadar pakai kombinasi karakter sama shock ya, gitu. Oh, jadi analisisnya belakangan ya, postmortem gitu istilahnya, bukan pas lagi proses kreatifnya. Ini menarik. Tujuannya apa sih? Biar kita tahu kalau kita udah bisa gitu. Tujuannya lebih ke bangun percaya diri sama intuisi. Anda mungkin bakal kaget sendiri pas nemuin, loh ternyata gue udah pakai macam-macam filter ya secara alami, nggak perlu mikir rumit. Ini nunjukin kalau insting humor Anda mungkin udah lebih oke dari yang Anda kira. Ini juga bantu bikin filter-filter itu jadi internal gitu. Jadi makanya otomatis. Kayak naik sepeda kan nggak mikirin lagi tiap gerakan satu-satu. Kayak ngelepasin rem tangan analisis yang kadang ngehalangin kreativitas ya. Dan ada satu peringatan lagi nih di bagian ini yang menurut saya penting banget. Apalagi buat kita yang mungkin semangat banget abis belajar teori. Jangan mempersulit humor. Iya, ini poin krusial banget dan sering lupa. Dickers ngingetin kalau humor yang terlalu rumit, yang nyoba numpuk banyakan filter atau konsep yang jelimet, itu seringnya malah nggak lucu. Kenapa? Ya karena penonton biasanya nggak punya waktu, atau energi, atau bahkan niat buat ngebongkar lelucon yang kompleks banget. Mereka maunya langsung kena aja efeknya. Simple, itu seringkali jauh lebih efektif, apalagi kalau Anda baru mulai nyoba-nyoba. Jadi meskipun kita ngomongin kombinasi nih, bukan berarti harus bikin ramuan multilapis yang bikin pusing ya. Mungkin cukup gabungin 2 filter aja yang saling dukung, itu udah bisa efektif banget. Tepat sekali. Fokusnya ke efek apa yang mau dicapai, bukan ke berapa banyak filter yang dipakai. Apakah kombinasi ini bikin kejutannya lebih kuat, bikin karakternya lebih nonjol, bikin observasinya jadi lebih absurd. Kualitas interaksi antar filternya itu lebih penting daripada jumlahnya. Dan analogi penutup di bab ini tuh ngerangkum semangat keep playing dengan indah banget. Bayangin aja filter-filter ini kayak sekotak mainan baru di rumah teman Anda, si penulis buku. Mungkin teman Anda lebih jago maininnya, tapi Anda bebas main dengan cara Anda sendiri. Nggak ada cara main yang benar atau salah. Yang penting Anda seneng mainnya. Bersenang-senang. Ini kedengerannya klise ya, tapi kalau buat humor, kayaknya ini penting banget. Kalau yang bikin aja nggak nikmatin prosesnya, susah juga ya ngarepin penontonnya nikmatin. Penting banget. Proses nyoba bikin lucu itu sendiri harusnya seru, penuh rasa penasaran, eksplorasi. Kalau rasanya kayak beban atau tugas yang bikin takut, ya kemungkinan hasilnya juga bakal kaku atau maksa gitu. Semangat bermain itu nular loh. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 20 ini, humor itu dinamis. Kuasai dasarnya, filter itu langkah awal, tapi keajaibannya ada di interaksi dan kombinasi. Tapi jangan kejebak nyari rumus rahasia. Kombinasi itu soal eksperimen, main-main, dan intuisi. Dan kunci biar bisa main dengan baik, kata Dickers, adalah mulai dari yang simple, bangun pede dengan nyoba, terus analisis belakangan, jangan bikin terlalu rumit, dan yang paling penting, nikmati prosesnya. Temukan senangnya pas lagi merangkai ide-ide lucu. Nah, buat Anda, pendengar kami, tujuan pembahasan ini tuh bukan bikin humor jadi makin teknis atau nakutin ya. Justru sebaliknya, kami harap ini ngasih semacam izin gitu buat Anda bermain. Benar. Anggap aja 11 filter yang dibahas Dickers di bukunya ini kayak palet warna yang lebih kaya. Anda nggak harus pakai semua warna dalam satu lukisan kan? Tapi dengan punya pilihan lebih banyak, Anda bisa ekspresikan nuansa ide Anda dengan lebih presisi dan menarik. Gunakan ini buat memperkaya cara Anda komunikasi. Mau di obrolan santai, presentasi kerja, tulisan kreatif, apa aja deh. Ini undangan buat eksperimen sama humor. Itu dia pembahasan kita soal bab 20, menyatukan semuanya dari buku The Elements of Humor. Semoga ini ngasih Anda kerangka berpikir baru ya tentang gimana humor itu dirangkai. Dan yang lebih penting lagi, semoga ngasih inspirasi buat mulai ngerangkai sendiri. Sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang buat direnungkan, buku ini kan ngidentifikasi ada 11 filter utama ya. Kalau kita gabungin 2 filter aja, itu udah puluhan kemungkinan loh. Kalau 3 filter, bisa ratusan. Nah, sekarang coba bayangin.
Gimana kalau humor yang paling segar, paling orisinil, yang benar-benar jadi suara unik Anda, itu justru lahir dari kombinasi filter yang jarang dipikirin orang. Kombinasi yang mungkin awalnya kerasa aneh, tapi ternyata casplang gitu. Apa ya kira-kira kombinasi filter personal Anda yang nunggu buat ditemuin dan dimainin? Wah, pertanyaan yang menantang sekaligus mengasihkan ya buat dijawab lewat praktek langsung. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.